Ya, kita lanjutkan. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Inilah, jika kita mampu memaafkan orang lain, karena orang lain berbuat jahat kepada kita, orang lain berbuat dengki kepada kita, orang lain menyakiti hati kita, tapi kita mampu memaafkan, maka Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Mereka siapa? Itu mereka yang mampu memaafkan orang lain. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Mencari dukungan dari orang lain. Jadi kita perlu dukungan dari sahabat, dukungan dari keluarga, kerabat, dukungan dari orang-orang terdekat, dukungan dari lingkungan, dukungan dari berbagai macam penjuru, supaya kita mampu menghilangkan sakit hati. Maka mengobati sakit hati dalam ajaran Islam tak lepas mencari dukungan dari orang lain. Maka seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Inilah bahwa seorang muslim seperti bangunan. Ketika yang satu sakit, maka yang satunya ikut sakit. Ketika yang satu bahagia, maka satunya bahagia. Jangan sampai terbalik kita. Yang satu bahagia, tetapi yang satunya sakit. Sebaliknya, yang satunya sakit, yang satunya bahagia. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Itulah. Jadi mencari dukungan dari orang lain termasuk salah satu mengobati sakit hati dalam ajaran Islam. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik. Ya ini perlu ya. Supaya hati kita tetap tenang, melakukan aktivitas fisik, yaitu kita bekerja seperti biasa, kita berolahraga, kita menjalani kehidupan ini secara fisik, hingga hati kita tetap tenang, tidak sakit hati, karena sakit hati adalah penyakit yang dapat merusak pikiran jiwa kita. Selanjutnya membaca Al-Quran dan hadis. Inilah perlu kita membaca Al-Quran hadis, baik ayat-ayat kauniyah, baik ayat-ayat kauniyah. Bagaimana ayat kauniyah kita memahami kebesaran Tuhan. Dari situ kita bisa memahami bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, baik dengan bebatuan, baik dengan pegunungan, baik dengan udara, baik dengan lautan, baik dengan langit, baik hudang, dengan berbagai macam alam yang ada dalam semesta ini. Hubungan kita sudah sepatutnya, sudah selayaknya baik supaya hati kita tenang dan hati kita tidak dalam keadaan pesakitan. Dan juga kita membaca ayat-ayat qauliyah supaya hati kita tenang saat kita membaca Al-Quran maupun membaca hadis, supaya kita dapat mengobati segala penyakit hati kita dan hati kita kembali sembuh seperti semula. Tadi ya, mengobati sakit hati dalam ajaran Islam yaitu membaca Al-Quran dan hadis. Selanjutnya berzikir dan berdoa, yaitu dengan cara berzikir. Lalu kita istighfar, minta ampun pada Allah supaya hati kita tetap dalam keadaan sehat. Maka kita perlu berzikir dan juga berdoa. Berdoa apa? Untuk berdoa untuk kesembuhan saat hati kita sedang sakit. Selanjutnya mengubah perilaku. Ini penting ya. Kita selalu mengubah perilaku supaya perilaku kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan supaya perilaku besok hari yang akan datang supaya lebih baik dari hari saat ini. Ini adalah konsep mengubah perilaku supaya hati kita selalu tenang, tentram, damai